loro to Pak awak. Ya. Karena tidak biasa dimasukin dari energi luar. Loro, mbah iku pilek, mbah weteng senut-senut, Reaksi wajar lah dari antibodinya tubuh kadang manusia pengen gitu ya. ngentut gak iso ngentut, kadang pengen ngaceng tok, dikei bawuk gak iso ngaceng kan seperti itu. Interaksinya hanya seperti Belum itu. lah, kadang belum belen, kadang dia panas. Dan itu hanya 7 hari Pak. Itu hanya 7 hari. Lah wong biyen tuh ngerti iki bendusiku bahasane. Ya. Iki zaman-zamane apa jenenge nek biyen marane Pagebluk. Mas Agung Pagebluk. Ya. Dan mereka tidak mengusir orang mateni, tapi makani, dikasih energi yang positif supaya dia cepat hidup tanpa 7 hari. 7 jam. Cepat proses gitu ya. Betul. Sing kudune dhek maem dek sini, hidup dek sini. Sing kudune 7 hari dek sini, dikasihlah apa jenenge? Maeman dari kemenyan itu tadi. Jadi dia selain hidup di sini, wes hidup di sini, dikasih maem kemenyan itu sendiri, dia nggak jadi 7 hari. Iso maksimal 7 jam. Dia sembuh. Orang itu pasti sembuh. Contoh lagi, zamannya Mas Agung, corona. Ya. Wong lebar kena corona atau ya. Bar kena corona, dia sembuh. Apakah dia akan dihinggapi corona lagi? Oh, tidak. Tidak, Pak. Dia udah kebal. Ya, benar. Satu itu. Kedua, corona itu nggak bisa dibunuh. Nggak bisa divaksin? Nggak bisa divaksin. Kalau vaksin itu? Vaksin itu penyakit buat lebur ning awakmu. Jenengan memasukkan vaksin, itu juga sama memasukkan corona dalam tubuhnya. Dalam tubuh kita. Memasukkan benda lain yang bukan benda yang ada dalam diri sendiri. Yang di luar tubuh. Itu menjadi penyakit, Pak. Ini seperti itu. Lah begitu corona masuk ke sini, entah itu alasannya vaksin membunuh corona, nggak bisa. Karena ini ciptaan Tuhan, ciptaan semesta. Dia akan pergi setelah 7 hari. Setelah masanya dia di situ. Betul. Lah sampean vaksin, lah corona akan apa jenenge? Mengambil dirinya menjadi kalau monster. Yang kemarin diteliti pun kan juga gitu. Masa inkubasinya corona itu ya antara 5 sampai 7 hari. Berarti mbahku gak salah. Makanya dino ya mung 7, Pak. Ora lebih. Tapi kudune nek sing 6 ya, nyapa 6 diliwati. Lha kuwi yang kita tidak tahu. Nah, mergo saiki gawe tanggalan Suro, sing jare tanggalan Jawa, paring kelan ora enek Pak ning kono. Makanya sampai di keris sendiri ada dibilang lok pitulungan. Tapi kenapa kita lupa dengan ruhnya pitulungan itu sendiri? Kan gasut. Lah kowe duwe jaran goyang. Ya, sak sekti-sektine jaran goyang. Lek kowe gak ngerti dalam ruhnya yang kita bicarakan saat ini, lah mungkin sekti jaran goyang. Hitung dino. Ada apa dengan angka 7? Ada apa dengan corona? Kan loh. Ada apa dengan penyakit yang ada dalam tubuh kita sendiri? Karena apa? Jenengan itu terlalu banyak mempelajari sejarahnya orang luar, tidak mempelajari sejarahnya leluhurmu dewe. Sebenarnya bukan sejarah, malahan kalau saya menangkap dongeng itu. Dongeng. Cuma dongeng. Wes, iku bahasa Inggrisnya naudzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Dan di sini pun juga yang dipercaya masyarakat umum, ya dongeng-dongeng itu tadi, ya seperti Ken Aryo Penasaran, dan dongeng-dongeng yang intinya orang itu menuntut kesaktian di dalam dongeng itu. Bukan kok apa ya, yang bisa diterima akal sehat seperti sesuatu yang ilmiah itu malah tidak mau. Memang seperti itu sampai sekarang. Kan gasut itu bahasa Inggrisnya. Ya mungkin karena mempercayai paham-paham yang dogmatis. Ya, mungkin terbiasa dari kecil sampai dewasanya selalu dijejali dengan cerita-cerita seperti itu. Nah, kalau malah lebih ekstrim ini paham katanya. Ngeten, rodok melebar dikit iki, Pak Agung. Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu apapun itu salah. Paham Mas Ulo nggih? Tuhan tidak pernah menciptakan apapun itu salah. Buruk, salah itu tidak mungkin. Nah, berarti dengan asumsi kita saat ini, kita hidup di Jawa, mangan neng kene, pipis neng kene, kentu neng kene, ya toh?
Tapi yang kita syukuri yang ada di luar negeri sana. Otomatis kita itu menyalahkan pencipta atau tidak? Ya, istilahnya pura-pura bersyukur gitu loh, Din. Pura-pura bersyukur. Berarti kan gini, Gusti ku gawe aku neng kene iki salah. Soalnya aku urip neng lemah sing salah, neng kalangan yang salah. Ya berarti Gustimu goblok. Kan sing ngono. Elek-elek ngomong toh. Ya, heeh. Ya apa ora? Ya, heeh. Kudune aku ngene. Ya pantas saja kita membakar dupa itu Ya memang karena di sana tidak ada. digariskan. Lah arep bakar apa ning kono, Pak? Arep bakar apa ning kono? Karena dupa dan Arep sogo apel, kan ya di sini budangnya arep sogo kembang. nggak ada. Ning kono ono ya apa? Lah duka. Ya rasa nyinggung ngono kuwi ning kono ya senenge ngono kae, ngono ae lah. Pasir karo watu lah sorone. Kan ning dinggon enek pasir watu, tapi kono kabeh pasir karo watu ngono maksudnya. Padahal kita kalau menyangkut masalah agama, di agama manapun, syarat sah utamanya masuk agama, kita beragama itu harus menggunakan akal sehat. Ini akal murung sehat. Seremuk ini kita ini. Tapi mereka ngakunya akalnya sehat deh. Mengakunya bukan akalnya sehat, mengakunya akalnya sehat. Oke. Walaupun memang sesuai kenyataan. Ya itu tadi. Tuhan itu ya Allah Gusti, jenengan kok salah terus. Ya, padahal ya dari awalnya itu tadi Tuhan itu maha benar. Berarti Iki dekat iki nang dekat iso iki dekat iki. bahas yang aneh. Oh iya, Kok ini apa nih? kembali lagi ke apa namanya? Senjata. Bukan pusaka, senjata dulu. Berarti kalau yang selama ini beredar dan saya pelajari dari SD, Indonesia merdeka itu senjatanya bambu runcing. Menurut penjenengan, karena tadi kan jenengan bilang dari zaman Singosari, Mojopahit, Demak itu sudah mengekspor, dan saya juga pernah membaca, ekspor senapan ke Cina. Dan itu catatannya malah bukan di kita, catatannya di Cina sana. Itu menurut pendapat jenengan gimana? Kita merdeka karena bambu runcing. Iya. Kowe iki takon mau ngetes kan pertanyaane kowe takon. Iya. Saya sendiri cari teman goblok. Di sini saya itu kan teman goblok. Iya sih, sebetulnya seperti ini. Kan gitu. Dari kecil orang mau ngawak dhewe lho, Dek. Itu bahkan pakku dhewe, maratuwaku, bapake maratuwaku, pakku dhewe, maratuwane makku, maratuwane pakku, bahkan bae maratuwane aku dhewe. Itu sudah terdoktrin bahwa Indonesia itu menang merdeka melawan penjajahan Belanda selama 300 tahun lebih, itu hanya menggunakan bambu runcing dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu begitu aku bar sunat ya, beliku berarti balik ya, umur 12 lah, Balik ya? SMP. Belum berakal sehat. Balik. Wis akal sehat tapi ya wis. Oh, iya. Delalah aku SMP wis akalku wis sehat ya. Aku langsung ngene nang otakku. Dancuk. Gasut. Lah aku duwe keris. Aku wis ndelok film kuwi masamu. Kerise Pangeran Diponegoro dikene sret kobong kabeh. Lah nyapa nggo anu bambu runcing, Cuk. Zaman sakmono iku cek cilik lho, Mas. Cek SD arep nginjak SMP. Wes duwe alat canggih. Bagi saya waktu itu, keris itu adalah satu benda yang sangat-sangat canggih. Produk yang sangat canggih. Bagi saya waktu itu. Terlepas dari klinik atau goib yang orang saat ini nyekel keris diidentikan dengan dukun, iso nyeluk demit. Itu bukan goib lagi bagi saya. Halu dan asu. Itu wes iso nggawe keris seperti itu. Makanya sampai saiki aku tetap saya akan menjadi penjamas Tosanaji sampai bongko sampai modar. Matiku ya, kita ini omonganku ya. Matiku bener nyekel keris ngene iki. Tak kelon keris. Eling-eling ngomong kuwi. Ini karena di media akan terekam ini.
Sampai aku modar aku nyekel keris. Nah, aku orang nyekel keris aku gak mati. Matiku soalnya ngene, Ben. Nyekel bambu runcing mah deh. Rasudi. Lah bambu runcing ge pagere petik ngono aku. Lah Jadi piye? bullshit. Jadi itu pembodohan. Lah ya sebenarnya sudah Pembodohan. jelas pembodohan pakai banget kalau orang berpikirnya secara sehat saja, nggak perlu orang Hmm. pinter itu. Apa Tank, meneh jere yang memenangkan pemerdekaan itu hanya orang-orang yang kadir, kadir. ya Lah Pakku terus nang ngendi, Ben? memang ceritanya seperti itu. Kan gasut. Atas restu dari kadir-kadir itu tadi. Jadi bukan Terus, alam semesta ini. apa jenis salawi-salawi sir kuwi barang iki sing memerdekakan iki, Cuk. Apa gak penjajah malahan kuwi mangsamu. Jadi menurut saya kita kembali ke menu utama. Itu gasut dan gasut ini masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan cerita-cerita yang tadi Kayaknya sampai di pelajaran sejarah sampai saat ini itu masih seperti itu. ya Indonesia merdeka menang melawan penjajah itu menggunakan bambu runcing dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. dan sejarahnya, Kan pendidikan sejarahnya itu menceritakan dongeng-dongeng yang saya sebutkan tadi. Kan Termasuk begitu bodohnya Ken nenek Arok, moyang kita. Ken Arok, Iya. Ken Dedes, Ken Umang, Torjoyo, terus apa Banyuwangi itu jenenge Mas? Damar Wulan, Damar Wulan karo Minak Minak Jinggo. Minak Jinggo itu tidak ada, Mas. Tidak ada. Dan aku berani membuktikan. Karena jenengan orang Wetan sendiri asalnya ya. Kelahirannya di sana ya. Loh iya, sisi Sama kuwi dan saya punya bukti validnya. Itu kan dongeng, Pak. Dongeng untuk membodohi Ya kita. soalnya kalau saya ngomong Damar Wulan, Kencono Wungu dan si siapa tadi? Minak Jinggo Minak itu Jinggo. bohong, saya nggak berani. Soalnya saya belum Bohong, Sana. itu hapus-hapus. dongeng juga. Ya nemen Mas Bro. Terus Karakter Minak Jinggo itu salah satu manusia atau tokoh tinggi yang saat itu. Orang Minak Jinggo jenenge Gasut. Itu ya terah dari Mojopahit. Aku lali jenenge. Bre sapa lho kuwi? Apa Kertabumi? Kertabumi lho gak salah. Itu wonge ganteng-gantenge menungso, pinter-pintere wong. Mangane deleh neng lambangan kono. dan Bre atau Betoro Ring, Betoro itu adalah pengayom. Pengayom itu pasti pilihannya masyarakat sak monombane. Wow. Orang mboten kaya sakniki. Terus pembelaan sejarah itu terlalu melebar. Makanya sangat disayangkan untuk kaum pemuda itu tidak mau belajar sejarah Nusantara, tidak mau belajar negarane dhewe. Sakniki mekaten. Iki kena geril ya. Sampeyan urip nang kene, mangan nang kene, pipis nang kene, cis atau kentu nang kene, tapi syukurin jenengan secara lisan ataupun secara hati itu di luar di sini. Apakah sampean itu tidak mendustakan penciptamu sendiri? Berarti menciptakan Anda di sini itu salah. Wis ngono wae, wis pikiran, coba pikiran dhewe. Basa Latine munafik. Gasut. Ya. Dadi ojo terus gampang ngomong dadi wong Jawa sing njawani. Iku sing kepiye? Gasut. Jawa, cinta Jawa. Jawa, ojo ilang Jawa. Jawa sing seperti apa? Karena bagi kami Jawa itu adalah ngerti, paham, dunung, Cetha. cetha, jero. Ora kok Jawa itu sebagai tempat, bukan. Orang Madura pun, orang Papua pun, kalau dia paham dengan arti kehidupannya dia itu orang Jawa. Dia itu yang ngerti. Jadi Jawa itu bukan suku, Jawa itu bukan golongan, Jawa itu bukan tempat, tapi Jawa Tidak itu terbatas adalah di paham. suatu tempat. Nek jariku ngono, arep mbok tentang ya monggo. Ya, Jadi lek arep diskusi monggo bareng-bareng. ya malah lebih baik ke sini ngobrol Iya, di coba sini, komen Gasut. sharing di sini. Komen ning Google. Oke. Untuk berarti tadi soal pembahasan pusaka, terus senjata dan dongeng-dongeng yang
lucu-lucu tadi. Itu kesimpulannya kalau senjata itu dipakai untuk sehari-hari ataupun pekerjaan apa ya istilahnya? Yang terlihat oleh fisik mata. Ngoten nggih. Nggih. Kalau pusaka itu fungsi utamanya adalah sebagai dorongan, semangat yang fungsinya spiritual lah istilahnya, ngoten nggih. Dan pasti juga melingkupi itu Melingkupi yang senjata tadi. itu tadi. Dan untuk cerita yang lucu-lucu tadi, ya sudah terserah teman-teman mau tetap percaya atau Teman-teman, mau berpikir sedikit saja, teman-teman. ya. Dan jangan lupa nanti ya sidik oke lihat itulah. Misalkan bambu runcing jenengan damel nggih. Di musuhnya kalih tank. Kira-kira carane piye biar dia menang? Nggih, pun ngoten mawon. Pertolongan Tuhan. Oh iya. Kemungkinan ngoten. Gaib Mas niku. Ya cukup sementara cukup ngoten riyen Mas Paisu. Nggih, Benjing Mas Madi. dilanjut malih kalih rencang-rencang mbok menawi mbok bilih wonten wekdal malih wonten sedherek ingkang badhe mriki dipersilahkan langsung kesini mawon. Matur suwun, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu Mardika.